Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andi Fitri Amelia dari Ekonomi Syariah kelompok 4 akan mempresentasikan materi definisi fikih. Fikih secara bahasa artinya pemahaman mendalam, tafahum yang membutuhkan adanya pengerahan potensi akal, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berikut. Yang pertama, Al-Qur'an surah At-Taubah ayat 122. Bismillahirrahmanirrahim. Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid dini. Artinya, mengapa tidak pergi tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang-orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama. Hadis yang kedua, hadis riwayat Bukhari, Muslim, Ahmad Ibnu Hambal, Tirmizi, dan Ibnu Majah, dan dari Muawiyah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, jika Allah menginginkan suatu kebaikan bagi seseorang, maka Dia akan memberikan suatu pemahaman keagamaan yang mendalam kepadanya. Sedangkan fikih menurut istilah, sebagaimana yang dikemukakan oleh para ahli hukum Islam, fuqaha, ialah al-fiqhu wa ilmu bil ahkami syar'iyyati al-alami al-amaliyati al-muktasabati minal adillati at-tafsiliyah. Artinya, fikih adalah ilmu yang menjelaskan hukum-hukum syara' yang berkaitan dengan perbuatan praktis manusia, yang digali dari dalilnya yang terperinci. Menurut bahasa, fikih berasal dari kata faqaha, yafqahu, faqihan, yang berarti mengerti atau paham. Paham yang dimaksudkan adalah upaya akilah dalam memahami ajaran-ajaran Islam yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Dari ayat dapat ditarik kesimpulan bahwa fikih itu berarti mengetahui, memahami, dan mendalami ajaran agama secara keseluruhan. Jadi pengertian fikih dalam arti yang sangat luas sama dengan pengertian syariah dalam arti yang sangat luas. Selanjutnya, ulama lain mengatakan bahwa fikih ialah al-fiqhu huwa majmu'al ahkami syar'iyyati al-amaliyati al-muktasabati min adillatiha at-tafsiliyah. Artinya, fikih adalah himpunan hukum syara' tentang perbuatan praktis manusia yang diperoleh dari dalil-dalilnya yang terperinci. Dari dua definisi di atas dapat dipahami bahwa definisi pertama memandang fikih sebagai suatu ilmu yang di dalamnya menjelaskan masalah hukum. Sedangkan definisi kedua memandang fikih sebagai suatu hukum. Ada kemiripan pengertian antara fikih pengertian antara fikih sebagai ilmu
sebagai suatu ilmu dan fikih sebagai suatu hukum. Artinya, ketika ia dipandang sebagai ilmu, maka dalam penyajiannya diungkapkan secara deskriptif, deduktif. Akan tetapi ketika ia sebagai sesuatu hukum, maka penyajiannya diungkapkan secara analisis, induktif. Kemudian dalam perkembangannya, istilah fikih sering dirangkaikan dengan kata-kata al-Islam sehingga menjadi al-fiqhi al-Islam, yang diterjemahkan sebagai hukum Islam, atau dengan istilah lain seperti al-syariah, al-islamiyah, al-huda, atau al-hukum al-Islam. Adapun fikih menurut para ulama atau para ahli, yang pertama, fikih menurut Syekh Muhammad Abdul Al-Salam Al-Qabbani, seorang ulama Al-Azhar yang bermazhab Salafi, mengatakan fikih adalah suatu ilmu yang menerangkan segala hukum yang dipetik dari dalil-dalil dan yang tafsili, ayat, sunnah, ijma, dan qiyas. Fikih menurut Sayyid Al-Syarif Al-Jurjani mengatakan fikih pada lugah ialah memahamkan maksud pembicara dari pembicaraannya. Menurut istilah, ilmu yang menerangkan hukum-hukum syariah amalia yang dipetik dari dalil-dalil yang tafsil. Dia suatu ilmu yang diistimbatkan dengan ra'yu dan ijtihad. Dia berhajat kepada nadar dan ta'amul. Oleh karena itu kita tak boleh menamakan Allah dengan faqih, karena tidak ada yang tersembunyi baginya. Yang ketiga, fikih menurut Abu Hamid Ghazali berkata, fikih menurut pengertian bahasa adalah pengetahuan dan memahamkan, akan tetapi dalam ulama diartikan ilmu yang menerangkan segala hukum syar'i yang ditetapkan untuk perbuatan para muhallaf seperti wajib, nadar, harobah, dan seperti keadaan sesuatu itu qadla. Yang keempat, fikih menurut Ibnu Khaldun mengatakan fikih ialah ilmu yang menerangkan hukum-hukum Allah terhadap perbuatan mukallaf, baik wajib, hadar, nadab, karahah, dan ibadah. Dan ilmu-ilmu itu diterima dari Allah dan perantaraan kitabullah, sunnatul ar-rasul, dan dalil-dalil yang ditegakkan syara untuk mengetahui hukum-hukum itu. Seperti qiyas, maka apabila itu dikeluarkan hukum-hukum dari dalil-dalil yang tersebut dinamakan fikih. Yang kelima, kata mazhab menurut arti bahasa ialah tempat untuk pergi ataupun jalan. Dari segi istilah, mazhab berarti berarti hukum-hukum yang terdiri atas kumpulan-kumpulan permasalahan. Dengan pengertian ini maka terdapat persamaan makna bahasa dan istilah, yaitu mazhab menurut bahasa adalah jalan yang menyampaikan seorang kepada satu tujuan tertentu di kehidupan dunia ini. Adapun fikih menurut dunia ini, sedangkan hukum-hukum juga dapat menyampaikan seseorang kepada satu tujuan di akhirat. Sekian video persentase dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.